Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika wajib dengan pokok bahasan yaitu program linier. Untuk program linier ada dua kompetensi, yaitu tiga kompetensi. Satu, untuk pengetahuan menjelaskan program linier, dua variabel, dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan 4.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier, dua variabel. Tujuan pembelajaran kita ada tiga. Silahkan, kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk program linear ini pada dasarnya tidak terlalu sulit karena kalian akan lebih banyak menggambar daerah himpunan penyelesaian atau yang kita sebut juga dengan DHP. Jadi, kalian harus paham bagaimana cara menentukan DHP dari pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, kalau pertidaksamaan linier itu artinya apa sih? Ya, linier itu pangkatnya paling tinggi adalah 1. Tidak mungkin kalau 2 namanya kuadrat dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh soal sebagai berikut. Gambarkan daerah himpunan penyelesaian. Nah, di sini ada istilah daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian ini selanjutnya nanti akan kita sebut dengan DHP ya. Jadi kalau ada istilah DHP kalian tidak usah bingung. Itu berarti daerah himpunan penyelesaian. Pertidaksamaan berikut. X lebih dari atau sama dengan 5. X lebih dari atau sama dengan 5. Kita lihat. X lebih dari atau sama dengan 5. Nah, langkah yang pertama yang kalian lakukan adalah menggambar garis X sama dengan 5. X sama dengan 5, kita lihat. X sama dengan 5, kita lihat ke gambarnya ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, gitu ya. X sama dengan 5, mana 5? Nih. X sama dengan 5, berarti gambar sebuah garis tegak, boleh ke atas, panjangin lagi boleh, ke bawah boleh. Nah, sekarang kita lihat, lebih dari atau sama dengan 5. Lebih dari 5, daerah itu ke kanan atau ke kiri? Ke kanan atau ke kiri yang lebih dari 5? Gini logikanya. 6 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih bukan? Sedang kurang atau lebih? Kurang. Berarti daerahnya daerah yang menuju 6 ya. Ya, maka daerahnya adalah daerah himpunan penyelesaiannya kita arsir yang melebihi dari 5. Nah, tuh. Inilah daerah himpunan penyelesaian untuk yang A. X lebih dari atau sama dengan 5. Lalu bagaimana dengan yang B? Yang B, X lebih dari 2. Tetap kita akan gambar adalah X sama dengan 2. Kita lihat bedanya yang A dengan yang B. Yang A ada sama dengannya, yang B enggak ada sama dengannya. Bagaimana gambarnya itu? Oke, tetap kita gambar X sama dengan 2. Mana X sama dengan 2? Ini ya. 2 ke atas, gambar garis tegak. Garis tegak yang melalui 2. Nah, karena ini adalah tidak pakai sama dengan, maka seharusnya kita menggunakan garis putus-putus. Nah, garis putus-putus yang melalui 2. Gitu. Arsirannya lebih dari 2. Lebih dari 2 arsirannya kemana? Ya, ke kanan. Boleh kamu arsir panjang-panjang, boleh. Yang penting kamu paham. Jadi jelas ya bedanya antara yang A dan B. Yang A pakai sama dengan, maka garisnya lurus. Sedangkan yang B garisnya tidak pakai sama dengan. Berarti garisnya putus-putus. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita ke yang C. X kurang dari sama dengan 1. Berarti tetap kita gambar adalah garis X sama dengan 1. Nah, logikanya sama yang seperti yang A. Pakai sama dengan, berarti harus garis utuh. Gitu ya. Berarti yang melalui 1. Ini kita gambarnya dalam satu koordinat aja ya. Supaya hemat tempat. Nah, kurang dari 1 kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ini 1 kan? 1, ini tadi 2, ini 5. Kurang dari 1 kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Oke, berarti kita gambar ke kiri. Kita gunakan arsirannya yang hijau. Tuh. Daerah ke kiri. Oke? Bisa dipahami untuk yang C? Lanjut ke yang D. Yaitu X kurang dari minus 4. Tidak ada sama dengan, berarti garisnya harus putus-putus. Nah, min 4-nya di sini. Kita gambar garis putus-putus. Melalui minus 4. Kurang dari minus 4. Kurang dari minus 4 itu ke kiri atau ke kanan? Nah, ke kiri ya. Oke.
maka arsirannya ke kiri. Kita gunakan yang warnanya ungu boleh. Nah, jadi arsiran-arsiran inilah yang menjadi kita kenal dengan istilah DHP. Ini DHP, daerah yang penuh penyelesaian, ini juga DHP. Apakah hanya segini? Enggak, boleh panjang. Ini juga DHP, ini juga DHP. Bisa dipahami untuk contoh satu? Oke, kita akan lanjut pada contoh dua. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Gambarkan DHP atau daerah himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, yang pertama adalah A, Y lebih dari 2. Kita gambarkan adalah Y sama dengan 2. Oh iya, ini dalam kartesius ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Y sama dengan 2. Nah, konsepnya masih sama. Kalau tidak pakai sama dengan, berarti garisnya adalah ya, putus-putus. Y sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2, mana Y sama dengan 2? Ini Y sama dengan 2. Nah, sini. Berarti melalui angka 2. Garisnya putus-putus. Tuh. Ya, bukan penuh. Garisnya putus-putus. Sekarang kita lihat. Lebih dari 2. Lebih dari 2, Y-nya itu ke atas atau ke bawah? Nah, kalau tadi X ke kiri atau ke kanan gitu ya. Kalau Y ke atas atau ke bawah? Kita lihat, yang lebih dari 2 itu 3 atau 1? 3 bukan? Oke, berarti arsirannya arsiran ke atas. Kita gambar arsirannya. Nah, ini arsirannya ke atas. Karena lebih dari 2. Nah, untuk yang kedua adalah yang B, maksud saya. Y-nya lebih dari sama dengan min 3. Berarti yang kita gambar adalah Y sama dengan minus 3. Mana minus 3? Nah, minus 3 ini. Tapi kita lihat, ini pakai sama dengan. Berarti gambar garisnya utuh atau kurva mulus katakannya. Istilahnya begitu. Ini anggap aja lurus ya. Nah, lebih dari sama dengan min 3. Lebih dari minus 3 itu ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Nah, ini ke atas. Boleh ke atas terus, ke atas. Nah, bisa dipahami untuk yang A dan B? Oke. Sekarang yang C. Y kurang dari sama dengan 0. Berarti kita gambar Y sama dengan 0. Mana Y sama dengan 0? Nah, Y sama dengan 0 tidak lain tidak bukan ini kan? Nih. Berarti apa? Tidak lain tidak bukan adalah sumbu X. Nah, berarti kalau maaf. Kalau X katakanlah lebih dari sama dengan 0, berarti kita gambarnya adalah X sama dengan 0 gitu ya. Berarti tidak lain tidak bukan adalah sumbu Y gitu ya. Jadi kalau Y sama dengan 0 sumbu X, kalau X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Nah, kalau Y sama dengan 0 berarti Y-nya 0. Nih, sumbu X. Sekarang kita lihat kurang dari sama dengan. Berarti arsirannya ke bawah. Kurang dari atau sama dengan. Ini ke bawah. Dari garis itu ke bawah. Nah, bisa dipahami untuk yang C? Oke, kita lanjut yang D. Y kurang dari 4. Nah, Y kurang dari 4 berarti kita gambar tetap Y sama dengan 4. Mana Y sama dengan 4? Ya, ini 4. Karena tidak pakai sama dengan berarti garisnya putus-putus. Nah, kita lihat kurang dari berarti ke bawah ya. Maka kita arsir ke bawah. Bisa dipahami? Nah, yang tadi saya bilang, maka arsiran-arsiran inilah kita sebut dengan DHP. DHP. DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Bisa dipahami untuk nomor 2? Oke, kalau bisa kita akan lanjut ke contoh yang ketiga. Siap-siap. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Kalau tadi hanya ada X, hanya ada Y, sekarang sudah mulai pertidaksamaan linear dua variabel. Oke? Nah, sekarang contoh 3. Gambarkan DHP, daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Bagaimana ini? 2X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Oke. Langkah pertama, kita cari
yang gampangnya adalah cari tipot. Apa itu tipot? Titik potong. Ya, tipot atau titik potong dengan sumbu koordinat. Nah, yang gampang kalian bisa bikin kotak-kotak. Tapi kalau ada yang punya cara lain juga boleh. Nah, kita lihat. Ini ada X, ini ada Y. Kalau X-nya 0, berarti 2 kali 0, 0. Berarti Y sama dengan, oh iya, yang kita gambar pertama adalah 2X tambah Y sama dengan 12. Usahakan semua diubah jadi sama dengan dulu ya. Nah, untuk X-nya 0, 2 kali 0, 0. 0 tambah Y, Y. Y sama dengan 12. Berarti kita punya Y-nya adalah 12. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita balik. Bagaimana kalau Y-nya yang 0? Y-nya 0, 2X tambah 0 sama dengan 12. 2X tambah 0 sama dengan 12. Berarti 2X sama dengan, nah, saya ulang, 2X tambah 0 sama dengan 12. Berarti 2X sama dengan 12. X-nya sama dengan 6. Gitu ya. Berarti kita punya 6 di sini. Nah, dari sini kita punya dua buah titik. Yang pertama adalah titik 0,12. Yang kedua adalah titik 6,0. Nah, inilah titik potong dengan sumbu koordinat. Bisa dipahami? Oke. Yang kedua, gambarkan garisnya. Nah, otomatis gambar garisnya kalian hanya butuh gambar dari titik potong ini. Gitu ya. Kita gambar di sumbu koordinatnya. Misalkan ini adalah X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Karena ini pakai sama dengan, berarti garisnya gimana? Ya, garisnya utuh atau mulus. 0,12. Di mana itu? Di kanan, di atas, di kiri, atau di bawah? Iya, di atas. Karena X-nya 0, Y-nya 12. Katakanlah 12 di sini. Gitu ya. Nah, lalu 6,0. Di kanan, kiri, atas, bawah? Iya, ada di kanan. Karena X-nya 6, Y-nya 0. Kalau sudah, kita bisa hubungkan kedua titik ini. Nah, inilah garisnya. Oke. Nah, yang ketiga, kita akan menentukan daerah himpunannya, yaitu arsirannya. Arsirannya bisa ke atas atau ke bawah. Gitu kan ya? Arsiran bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi yang kita ambil yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Nah, untuk tahu yang atas yang bawah, maka langkah ketiga adalah kita menggunakan titik uji. Nah, titik uji yang gampang kita ambil titik jangan 0,12, jangan juga 6,0. Tapi titik selain itu, yaitu yang gampangnya adalah nih 0,0. Kita uji ke soal 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. Kita masukkan 2 kali 0 karena X-nya 0, 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 12. Apakah 0 kurang dari sama dengan 12? Ya, 0 kurang dari 12 ini adalah pernyataan yang bersifat benar. Karena dia bersifat benar, berarti arsirannya menuju 0,0. Menuju titik uji. Berarti arsirannya ini. Nah, bisa dipahami? Inilah yang menjadi DHP. Oke? Bisa dipahami bukan? Jadi ada 3 langkah utama, yaitu cari titik potong. Lalu kalau sudah cari, kita gambar ke dalam Kartesius. Kalau sudah kita gambar ke Kartesius, kita uji dengan menggunakan titik uji untuk mengetahui arsirannya. Nah, kalau sudah diarsir, itulah DHP-nya. Oke, bisa dipahami contoh 3? Oke, kita akan lanjut dengan contoh 4. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang nomor 4. Soalnya adalah gambarkan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, kita sudah masuk pada sistem pertidaksamaan. Kalau ada sistem berarti apa? Ya, berarti lebih dari satu pertidaksamaan. Kalau contoh 1, 2, 3, dan 3 masih satu pertidaksamaan.
Tapi kalau sekarang sudah sistem, berarti lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, ini contohnya adalah ada berapa pertidaksamaan? Ada 4. Ini pertidaksamaan 1, ini pertidaksamaan 2, ini pertidaksamaan 3, dan ini pertidaksamaan 4. Oke? Yang lebih mudah dulu kita olah, yaitu pertidaksamaan 3 dan 4. Pertidaksamaan 3, kita punya X lebih dari sama dengan 0. Berarti yang kita gambar nanti adalah X sama dengan 0, yaitu sumbu Y dengan arsiran lebih dari 0. Lalu yang keempat, yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Yang kita gambar nanti Y sama dengan 0, yaitu sumbu X dengan arsiran lebih dari 0. Itu ya. Nah, sekarang yang kita pecahkan adalah yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, kita lihat lagi contoh yang ketiga tadi, bahwa X plus 2Y ini kurang dari sama dengan 8, yang kita gambar tetap sama dengan 8. Gitu ya. Boleh pakai kotak-kotak, boleh. Ketika X-nya 0, berarti ini 0. Gitu ya. Berarti kita punya X-nya 0, berarti kita punya 2Y sama dengan 8. Y-nya 4. Oke. Nah, kalau ini ketika Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, nah, berarti ketika Y-nya 0, ininya 0. Berarti kita punya adalah X sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 8. Ya. Nah, di sini kita punya dua titik tadi. Ada 0,4 dan berapa? 8,0. Oke. Nah, nanti kita gambarnya nanti. Sekarang yang kedua dulu. 3X tambah 2Y sama dengan 12. Boleh pakai kotak juga. Ada X sama Y. Ketika X-nya 0, berarti ini hilang. Berarti kita punya 2Y sama dengan 12. Y-nya adalah 6. Berarti kita punya 6. Lalu kalau di sini ketika ketika Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, berarti ini hilang. Berarti yang kita punya adalah 3X sama dengan 4. 3X sama dengan 12. Berarti X-nya adalah 12 bagi 3. 4. Maka kita punya titik 0,6 dan 4,0. Gitu ya. Nah, ini ada 0,4, 8,0, 0,6, 4,0. Kita gambar dulu yang pertama. 1, 2, 3, 4, 0,4. 0,4 ada di mana? Ya, 0,4 adanya X-nya 0, Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Katakanlah di sini. Lalu 8,0, X-nya 8, Y-nya 0. Berarti 8, anggaplah di sini. Oke. Kita hubungkan. Nah. Tuh. Lalu yang kedua, 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Berarti ada di sini 6. Lalu 4,0. 4,0 kira-kira di sini. Setengahnya. Kita hubungkan. Oops, sorry. Karena kelewat. Nah, inilah. Oh iya, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Nah, bagaimana arsirannya? Oke, untuk arsiran yang pertama, kita akan mulai dengan yang ketiga. Ini sumbu Y, lebih dari 0, berarti sumbu Y lebih dari 0. Nah, berarti ke kanan. Sedangkan ini ke kanan ya. Nah, kalau ini sumbu X, berarti ini ke atas. Berarti ini ke atas. Nah, yang sekarang adalah yang pertama dan yang kedua. Bagaimana caranya? Kita menggunakan titik uji. Ambil berapa? 0,0. Kita substitusi ke
X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8. X-nya 0, 0. 2 kali 0, 0. Kurang dari sama dengan 8. 0 kurang dari sama dengan 8? Iya, ini benar. Berarti kalau dia benar, arsirannya menuju 0,0. Arsirannya menuju 0,0 ini ya. Arsirannya 0,0. Nah, ini adalah garis 1. Berarti arsirannya menuju 0,0. Berarti sini. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Sama, kita gunakan titik uji. Ambil yang mudah yaitu 0,0. 0,0 ini lagi ya. Kita uji ke 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. 3 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Kurang dari sama dengan 12. 0 tambah 0, 0. Kurang dari sama dengan 12? Ya, ini adalah benar. Nah, kalau benar berarti arsirannya menuju 0,0. 0,0 ini garis 2. Nah, menuju 0,0. Kita gunakan sekarang warnanya adalah warna ungu untuk membedakan. Berarti menuju 0,0. Tuh, 0,0. Nah, kalau sudah gambar begini semua, yang mana yang menjadi DHP? Nah, yang menjadi DHP dalam hal ini, ya, yang menjadi DHP berarti daerah yang terarsir. Terarsir dari semua garis. Mana daerah yang terarsir dari semua garis? Nah, inilah daerah yang terarsir dari semua garis. Nih, kita lihat. Ya kan? Ini adalah daerah yang semuanya kena. Bisa dipahami? Inilah DHP-nya. Bisa dipahami? Nah, kira-kira inilah DHP-nya. Tuh. Daerah ini, karena daerah ini yang terarsir berkali-kali tadi. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau kita gambar secara ini, kita lihat. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini sama ini. Nah, ini kan tadi kena sini kan? Iya. Ini juga kena, ini juga kena, ini juga kena. Maka daerahnya adalah yang ini. Daerah 0, 4, 4. Berapakah ini? Nah, untuk tahu berapakah ini kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses.